Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fid dharra was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wa qala aidan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama thabalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan 261. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, dengan di tengah kesibukan kita dalam menjalani aktivitas, alhamdulillah Allah berikan kesempatan oleh Allah kepada kita agar apa? Agar kita bisa berta'abud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka kita berta'abud ibadah salat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan atau kebaikan itu tidak hanya menghadap ke arah timur dan barat,
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi kebaikan itu adalah kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kepada para malaikat, kitab-kitab Allah dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi, dan dia menginfakkan hartanya yang ia cintai. Zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir. Wasailina wa fir riqab, kepada orang yang meminta-minta dan kepada hamba sahaya. Wa aqama sholata wa ataz zakah, dan orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wal mufu bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang berjanji dia akan menepati janjinya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar dalam kemeleratan, penderitaan pada masa tengah-tengah peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bulan ini adalah bulan yang dimana dinanti-nanti oleh umat muslim sedunia. Kenapa? Karena bulan ini 23 Mei 2025 atau 25 Zulkaidah 1446 Hijriah, di mana saudara-saudara kita insyaallah sudah sampai ke Baitullah, rumah Allah Ka'bah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan umrah atau haji pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan umrah atau haji, mudah-mudahan Allah mudahkan, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki yang lapang oleh Allah. Karena ada program unggulan, apalagi kita dari Askia, insyaallah tahun depan anggaran umrah akan diberikan kepada PTK atau pegawai yayasan, insyaallah. Mudah-mudahan Askia semakin jaya dan semakin unggul ke depannya. Kalau nantinya kita mendapatkan peserta terbaik PTK atau pegawai yayasan Askia Sumatera Barat, itulah rezeki kita. Kalau kita belum mendapatkan, insyaallah di tahun akan depan. Kalau belum juga, belum rezeki kita, ayo kita menabung dari sekarang, bapak-bapak saudaraku muslimin. Siapa yang tidak ingin pergi mengunjungi Baitullah, rumah Allah yang sangat mulia ini? Setiap muslim menginginkan semuanya, ingin berkunjung ke Baitullah. Tidak hanya mengunjungi, tapi juga melaksanakan rangkaian ibadah suci, umrah atau haji. Bapak-bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bercerita kita kepada haji ini ada suatu kisah. Orang yang tidak melaksanakan haji tetapi dicatat di sisi Allah
dia sudah melaksanakan haji pahalanya. Yang pertama adalah kisah Abu Kilabah. Dia adalah seorang tabi'in. Tabi'in berarti dia bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Kilabah ini adalah murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kezuhudan dan ketekunan ia beribadah. Pada suatu ketika Abu Kilabah ini berniat untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Pada hari-hari terakhir dia mau berangkat haji, dia mendengar tetangganya seorang ibu tua janda yang sakit parah. Tidak ada yang mengurus dan merawat tetangganya tersebut. Kemudian terbesitlah di dalam hati Abu Kilabah ini, haruskah aku berangkat haji pada tahun ini? Kalau aku haji, ibu ini akan sakit-sakitan, mungkin wafat. Bukankah Islam mengajarkan untuk peduli antar sesama? Itu terbesit dalam hati seorang tabi'in Abu Kilabah. Kemudian dengan berfikir, dengan niat ikhlas tulus karena Allah, Abu Kilabah mengurungkan niatnya untuk tidak jadi berangkat haji. Dia lebih memilih merawat seorang ibu tua tetangganya yang sakit-sakitan. Dia korbankan hartanya yang seharusnya untuk haji tadi, dia berikan kepada ibu tadi untuk berobat, membeli makanan, sampai akhirnya ibu tadi itu wafat. Masya Allah. Bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ini sangat luar biasa pengorbanan Abu Kilabah. Dengan selang beberapa waktu datanglah seorang sahabat. Wahai Abu Kilabah, engkau sudah melaksanakan haji, walaupun Abu Kilabah atau walaupun kamu belum melaksanakan haji, tapi sudah dicatat oleh Allah ibadahnya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Sangat luar biasa kaum muslimin. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bapak-bapak, saudara kaum muslimin, walaupun itu tetangga kita, kerabat kita, orang tua kita, saudara kita seiman, dia lebih mementingkan kepentingan orang lain di atas keinginannya sendiri. Karena kebanyakan dari kita, mohon maaf, udah tahu orang tua kita sakit, kita memiliki harta yang berlebih, kita beranggapan orang tua ini akan sakit juga, akan meninggal juga. Biarlah biaya penyelenggaraan jenazah saja saya keluarkan. Astagfirullah. Jadi sangat luar biasa Abu Kilabah ini, saudara kaum muslimin. Tidak hanya orang tua kerabatnya saja, tetangganya saja, dia kurungkan niatnya untuk tidak berangkat haji demi mengobati, merawat tetangga yang tua tadi. Sangat luar biasa. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian kisah yang kedua, Ali bin Muwaffaq
adalah seorang tukang sol sepatu di Damaskus. Yang menceritakan kisahnya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama, seorang ahli hadis, mujahid, seorang yang kaya raya. Dia menggunakan hartanya di jalan Allah, membiayai orang-orang yang menuntut ilmu, membiayai orang-orang fakir miskin yang ingin naik haji. Ketika suatu saat Abdullah bin Mubarak ini sudah selesai haji, ia tertidur di Masjidil Haram. Dia bermimpi. Dalam mimpinya ada percakapan dua malaikat. Malaikat pertama bertanya kepada malaikat yang lainnya, berapakah jumlah jamaah haji pada tahun ini? Lalu malaikat yang lain menjawab, kurang lebih 600.000 jamaah. Kemudian malaikat satu bertanya lagi, siapakah ibadah haji yang diterima pada tahun ini? Malaikat yang lain menjawab, tidak ada. Tetapi ada satu orang pemuda yang soleh yang bernama Ali bin Muwafaq, tinggal di kota Damaskus. Dia tidak jadi pergi haji, tetapi pahala hajinya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terbangunlah dari tidurnya Abdullah bin Mubarak ini. Dia penasaran dan ingin menemui Ali bin Muwafaq ke kota Damaskus. Sudah sampai Abdullah bin Mubarak di kota Damaskus, bertanya kepada banyak tukang sol sepatu di sana, di manakah berada Ali bin Muwafaq? Kemudian tukang sol sepatu itu menjawab, di pinggiran kota Damaskus. Kemudian Abdullah bin Mubarak jalan menemui Ali bin Muwafaq dan bertanya kepadanya, wahai Ali bin Muwafaq, apakah amalan yang engkau perbuat sehingga Allah mencatat amalan ibadah haji bagimu? Kemudian Ali bin Muwafaq menjawab, aku tidak tahu wahai Tuhan. Dia bercakapan dengan Abdullah bin Mubarak, aku hanya pada suatu ketika aku mau berangkat haji, aku mencium bau bangkai yang ada pada tetangga aku, dan aku mengunjunginya, bertanya, karena tetangganya itu memakan bangkai daging. Maka Ali bin Muwafaq terbesit dalam hatinya, tidak jadi ikut haji. Dia rela membantu tetangganya tadi. Diberikan hartanya yang seharusnya untuk naik haji, yang sudah menabung 30 tahun lebih, demi membantu saudaranya, demi membantu tetangganya. Wa atal mala ala hubbihi, dia berikan harta yang ia cintai itu tadi seharusnya untuk haji, dia korbankan zawil kurba wal yatama wal masakin, kepada orang miskin. Masya Allah, luar biasa. Jadi bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kisah ini dapat kita ambil hikmah atau pelajaran, yang mana dengan niat yang ikhlas tulus kita
Walaupun kepentingan kita sangat mendesak, tapi kita rela berkorban demi saudara-saudara kita untuk membantunya. Dia rela tidak ikut haji karena membantu tetangganya. Dia rela untuk tidak mendahulukan kepentingan demi keinginannya sendiri. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah 261, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebagaimana menjadikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan tangkai-tangkai tersebut ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah memberikan pahala kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini dia yang dimaksud. Dia tidak jadi haji, dia rela mengorbankan bantuannya kepada orang lain. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah berikan pahala kepada mereka atas apa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maka daripada itu, Bapak-bapak saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, walaupun kita sudah menabung hasil kerja jerih payah kita, tetapi ada suatu ketika dalam harta yang kita miliki itu kita rela membantu orang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita sama dengan kisah yang dua tadi, Abu Kilabah dengan Ali bin Muwaffaq. Seharusnya dana yang kita tabung untuk haji berkurang sedikit untuk pengorbanan kepada orang lain. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah pahala kita sebagai pahala orang yang berhaji, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat kita pahami terhadap apa kisah yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan dalam bentuk fisiknya, mudah-mudahan Allah mudahkan diri kita untuk berangkat ke rumah Allah, Baitullah, untuk berangkat umrah atau haji. Dan mudah-mudahan kita berikan umur yang panjang oleh Allah, rezeki yang lapang, kesempatan oleh Allah, kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat-sangat dirindukan oleh umat Islam sedunia, umrah atau haji. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى ذوي القربى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.